Bismillahirrahmanirrahim. Di mana sih kita bisa menemukan Allah, Ustaz? Bahwasanya kita ini bisa menemukan Allah dalam setiap kehidupan kita. Fathamma wajhullah. Di mana kita mau menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur, di situ ada wajahnya Allah. Artinya, sesungguhnya bagi orang yang beriman, dimanapun dia menghadap, dimanapun dia menginjakkan kaki, di situ pasti dia akan mendapati Allah dalam setiap kehidupannya, karena Allah membersamai manusia dan membersamai kepada setiap makhluknya. Pertanyaannya adalah, secara spesifik di mana Allah itu akan menolong kita? Para ulama lalu kemudian menyampaikan khamsu maqam. Ada 5 tempat. Pada 5 tempat itulah engkau akan menjumpai Allah hadir dalam setiap apa yang kamu lakukan ketika kamu mengerjakan 5 perkara. Yang pertama, ketika kita menolong agama Allah. Saya akan sampaikan sebuah kisah nyata. Ada seorang ulama yang bernama Hatim bin A'sam. Kisahnya adalah Hatim bin A'sam sedang berencana untuk menuntut ilmu. Dia kumpulkan anak-anaknya yang lumayan banyak, lalu dia bertanya, apakah kalian ridho kalau bapakmu ini mencari ilmu? Anak-anaknya yang banyak itu memberikan sebuah pesan dan message. Mereka tidak terlalu setuju kalau bapak mereka itu mencari ilmu, karena mereka sangat membutuhkan kehadiran sang ayah untuk menjadi tulang punggung keluarga itu. Karena yang mencari maisha, penghidupan, adalah sang ayah. Tapi Hatim bin A'sam pada saat itu betul-betul sedang berhasrat untuk mencari ilmu, karena ada satu permasalahan yang beliau belum ketahui. Niatnya mulia untuk menolong hamba-hamba Allah, untuk menolong agama Allah dalam dakwah ketika beliau harus berbekal ilmu. Semua anaknya tetap menyatakan bagaimana mereka tidak terlalu setuju, kecuali ada satu anak perempuan kecil yang langsung dengan tegas berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kalau memang engkau ingin mencari ilmu, silahkan cari ilmu wahai ayahku. Biarkan kami diatur sama Allah, karena Allah tidak akan mungkin meninggalkan kami selama kami telah meridhoi engkau dalam perjalanan untuk mencari ilmu. Lalu sang kakak-kakaknya, abang-abangnya berkata, ini gara-gara kamu mempersilahkan ayah untuk menuntut ilmu, akhirnya kita tidak punya bekal apapun untuk kita masak kecuali air. Baru saja mengatakan yang semacam itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suara pintu diketuk. Ternyata ada satu rombongan berkuda, yaitu rombongan khalifah yang ternyata. Lalu ternyata mereka kehausan karena kehabisan air. Lalu sang khalifah itu bertanya kepada pemilik rumah itu, di antara kalian ada yang memiliki air? Seluruh yang ada keluarga itu berkata, memang kami tidak memiliki apa-apa kecuali air. Lalu kemudian mereka langsung memberikan air. Setelah kemudian sang khalifah bersama rombongannya minum air yang diberikan oleh keluarganya Hatim bin A'sam, maka setelah hilang dahaganya, maka khalifah itu bertanya, boleh aku bertanya, ini rumahnya siapa? Lalu semua yang ada di dalam rumah tersebut dari anak-anak yang ditinggalkan Hatim bin A'sam mengatakan, kami adalah keluarga Hatim bin A'sam. Sang khalifah kaget ketika disebutkan nama seorang ulama besar. Hatim bin A'sam ini ulama besar. Langsung sang khalifah yang tadi mengetuk pintu berkata, bisakah kami bertemu dengan ayah kalian? Aku pingin untuk menjabat tangannya dan pingin berjumpa dengan dirinya. Dijawab sama anak-anaknya di dalam balik pintu itu, ayah kami sedang pergi menuntut ilmu. Masya Allah. Lalu kemudian sang khalifah kagum ketika keluarga itu ditinggalkan oleh Hatim bin A'sam. Maka kemudian sang khalifah memberikan satu kantong uang dinar, dilemparkan ke depan pintu rumahnya Hatim bin A'sam. Lalu sang khalifah bukan hanya melemparkan kantong yang ada di dalamnya dinar, tapi sang khalifah lalu berkata, siapapun yang mencintai saya, tolong lakukan sebagaimana yang saya lakukan. Akhirnya maka kemudian seluruh pasukannya melemparkan kantong yang ada dinar di depan pintu rumahnya Hatim bin A'sam, sampai rumahnya Hatim bin A'sam tidak bisa untuk dibuka saking banyaknya kantong dinar yang dilemparkan di depan pintu rumah itu. Sang anak kecil yang tadi diinterogasi oleh kakak-kakaknya lalu kemudian berbalik melihat kakak-kakaknya. Sekarang lihat cara Allah ketika merawat kita dan menjaga kita. Di situ kita mendapati, kalau kalian, antum, saya,
keluarga saya ingin mendapati pertolongan Allah, ingin kita menemukan Allah, temukan Allah ketika engkau membantu agama Allah. Allah menyuruh kita untuk menolong agama Allah supaya Allah memiliki alasan untuk menolong kamu. Yang kedua, orang yang berzikir kepada Allah dan mengingat Allah itu akan menemukan Allah. Ada seorang sahabat digigit kalajengking, lalu kemudian pada pagi harinya lapor kepada Rasulullah. Ketika lapor kepada Rasulullah dia digigit kalajengking, maka pada saat itu Rasulullah SAW kemudian berkata kepadanya, coba kamu mengucapkan zikir dan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalaulah kamu itu mengucapkan zikir, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua keburukan makhluk yang Allah ciptakan, pasti kalajengking itu tidak akan menggigitmu. Di situ kita menjumpai perkataan Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Orang yang mengingat Allah dan berzikir mengingat Allah, maka Allah itu akan membantunya. Allah akan hadir kepada mereka yang senantiasa berzikir kepadanya. Orang yang berzikir kepada Allah itu tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Allah hadir bersama dengan mereka yang senantiasa berzikir. Makanya sebabnya Allah ketika menolong Nabi Yunus itu karena Nabi Yunus itu berzikir kepada Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus tidak sebagai orang yang bertasbih, berzikir, pasti aku tinggalkan Yunus di dalam perutnya ikan paus sampai hari kiamat nanti datang. Ada seorang perempuan yang harus melewati satu jalan. Dia mendapati ada sekelompok preman yang mereka minum alkohol, mereka mabuk. Maka seketika perempuan itu sempat berhenti dan bimbang apakah melanjutkan melewati tempat itu atau dia mundur ke belakang, tentunya tidak jadi pulang. Lalu dia berzikir kepada Allah dan akhirnya melanjutkan perjalanan. Sekelompok preman itu sempat melihat perempuan tersebut, tapi tiba-tiba mereka langsung menundukkan pandangannya. Lalu beberapa menit setelah itu ternyata ada perempuan yang juga lewat. Maka sekelompok pemuda preman yang sedang mabuk itu langsung mengganggu perempuan itu, mengambil barang-barangnya dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Singkat ceritanya, sang perempuan ini akhirnya dibawa ke rumah sakit, kemudian ditangani kasusnya oleh pihak kepolisian. Maka pihak kepolisian itu mengumpulkan suspek, orang-orang yang tersangka siapa yang menjadi pelaku penganiayaan. Ketika mereka sedang mengumpulkan siapa yang menjadi pelaku penganiayaan, mereka menangkap beberapa informasi nama. Tapi mereka kebingungan untuk kemudian mendatangkan saksi siapa saja yang berkumpul di tempat itu. Lalu perempuan yang teraniaya ini berkata, ada perempuan yang lewat sebelum saya, mungkin dia mengenal satu persatu itu. Maka perempuan itu akhirnya dipanggil, dicari polisi, ketemu lewat CCTV dan akhirnya dijadikan saksi. Lalu kemudian diperlihatkan foto satu persatu orang yang dicurigai dan satu persatu itu saksi perempuan tersebut akhirnya mengakui, ya ini dia sempat ini, dia ya yang ikut mabuk, dia sempat melihat saya juga, ya ini orang-orangnya. Tapi saya tidak tahu mereka menganiaya ataukah tidak, tapi yang jelas saya tahu mereka mabuk dan saya melewati mereka ketika di tengah malam itu. Sampai akhirnya tertangkaplah para preman-preman itu yang menganiaya perempuan yang kedua. Tapi yang menarik perhatian oleh perempuan yang pertama, perempuan kemudian bertanya, kenapa ketika saya lewat kalian tidak mengganggu saya, tapi kenapa ketika dia lewat kalian malah mengganggunya dan menganiayanya? Ada sebuah perkara yang luar biasa dikatakan oleh preman itu. Kami sebenarnya berencana untuk menganiaya kamu, mencuri barang-barang kamu. Tapi ketika kami akan melancarkan aksi kami melihat ada sesuatu yang besar di belakang kamu. Dan itulah yang menjadikan kami menundukkan pandangan karena kami ketakutan. Dan makhluk itu tidak kami jumpai ketika yang kedua lewat. Perempuan itu Masya Allah sampai tergetar dan dia berkata, tidak ada yang saya lakukan pada saat itu kecuali satu, saya berzikir kepada Allah. Ya. Makanya para pemuda juara itu kalau pengen bertanya di mana saya akan menemukan betul-betul kehadiran Allah, dalam zikirmu kamu akan menemukan Allah. Yang ketiga, yaitu adalah ketika engkau menjaga Allah di waktu lapang, maka pasti Allah kita jumpai di waktu sempit. Orang yang mengenali Allah di waktu lapang itu menjadi sebab Allah itu akan mengenali dia di waktu sempit.
Kita akan dapati Allah itu kapan? Kalau kita mengenal Allah di waktu lapang. Orang yang mengenal Allah di waktu lapang, pasti Allah akan kenali dia di waktu sempit. Kenapa kadang-kadang kita merasa kok pas sempit gini, banyak ujian, banyak kesulitan, kok saya tidak merasakan Allah itu memperdulikan saya? Jangan begitu. Mungkin kita tidak peduli sama Allah di waktu lapang, sehingga Allah pun kemudian tidak memberikan pertolongan kepada kita ketika kita tidak menghadirkan sebab pertolongan, yaitu adalah kenalilah Allah di waktu lapang, maka Allah itu akan mengenali kamu di waktu sempit. Banyak manusia merintih kepada Allah di waktu sempit, tapi tidak pernah merintih kepada Allah di waktu lapang. Orang yang tidak pernah mampu merintih kepada Allah, mengadu kepada Allah di waktu lapangnya, maka dia tidak akan jumpai Allah. Itu akan membantu membackup masalah yang dia miliki ketika dia lupa kepada Allah di waktu lapangnya. Mengenal Allah di waktu lapang itu merupakan sebab kebaikan besar. Kita akan nyata merasakan kehadiran Allah, peduli tentang kita, mengatur semua kehidupan kita, tepat ketika kita mengenali Allah di waktu lapang. Allah yang akan hadir mengenali kita di waktu sempit. Ya, Allah akan mengenali kita di waktu sempit. Makanya kisah-kisah ulama-ulama dulu itu Masya Allah itu. Karena mereka ingat Allah di waktu lapangnya. Allah yang menolong mereka di waktu sempitnya. Dan itu merupakan garansi sempurna yang Allah berikan. Kemudian yang keempat, yaitu adalah ketika kita berprasangka yang baik kepada Allah. Makanya orang yang berprasangka baik kepada Allah, Rasulullah SAW mengabarkan Allahu inda dhonni abdihi. Allah itu berserta dengan prasangka hambanya. Makanya itulah yang menjadikan kita ketika mendapati Allah bersama dengan prasangka hambanya, maka itulah yang menjadikan Allah akan hadir bersama dengan kita kalau kita berprasangka yang baik. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, di mana kita akan menemukan Allah, yaitu adalah di dalam takwamu kepadanya. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan hadir menyelesaikan semua masalah pada kehidupan. Makanya kalau ada orang dapat masalah, naikkan standar takwamu, maka Allah yang akan menyelesaikan seluruh urusan pada hidupmu. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan garansi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak pernah dia sangka-sangka. Makanya kalau kita punya masalah, naikkan standar iman kita. Siapapun yang menaikkan standar imannya, maka Allah yang akan memberikan solusi yang tidak pernah dia sangka.